Oke, masuk ke segmen kedua ini, Bang Anies. Pertanyaannya diambil dari media, sosial media, dan pertanyaan teman-teman dari umum yang ada di Kalimantan juga. Nah, pertanyaan pertama nih Bang. Bang, kalau, ya, pertanyaan kedua. Bang, apakah program transportasi terintegrasi dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Silakan. Ya, begini, begini, ya, hari ini teman-teman sekalian, penduduk Indonesia 57% tinggal di perkotaan. Hari ini, diperkirakan di tahun 2045, 70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini, kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Oke? Itu faktanya. Karena itu yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi Indonesia ke depan. Transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah, ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta biayanya maksimal Rp10.000. Kemanapun perginya maksimal Rp10.000. Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek itu bisa ongkosnya sekitar 100.000 lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum berpindah maka Rp10.000 dari paling ujung ke paling ujung. Oke. Dan bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan 3 anak atau 2 anak, setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, orang ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polusi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BBM turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan, negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya. Oke, semakin panas, saya juga ikut berdiri kalau gitu. Ya, tadi sudah diulas, kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko ya, Bang Anies? Ya, namanya Jaklingko. Jaklingko. Lingko, pernah dengar nggak kata lingko? Ada yang pernah dengar? Apa artinya lingko itu? Ya, namanya transportasi Jakarta, tapi lingko itu kami pinjam dari bahasa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada sistem pembagian air irigasi yang bentuknya seperti laba-laba. Namanya lingko, Anda boleh Google nanti. Itu unik sekali. Jadi sawah itu dibagi seperti jaring laba-laba, lalu airnya didistribusikan lewat sistem lingko. Nah, kami pakai itu namanya untuk menggambarkan transportasi yang tersambungkan seperti jaring laba-laba, siapa saja bisa kemana saja dengan transportasi itu. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Emang Bang Anies ini mulutnya manis, teman-teman. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja? Responnya apa Bang? Boleh pilih pemimpin karena menggemaskan. Nah ini Bang, pertanyaannya Bang di layar. Pertanyaan di layar. Nah, emang boleh? Silakan. Tanya sini, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh.
Anda mau pilih karena warna matanya boleh, karena warna kulitnya boleh, karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada dua hal. Ya. Ini Indonesia ini mengatakan dua hal. Satu, siapapun berhak untuk dipilih. Ya. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di Republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan. Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Oke? Ini di sini kalau buat aktivis-aktivis, maka Anda sedang membangun rekam jejak bahwa Anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Oke? Buat para aktivis tuh. Oke? Yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Oke? Ya. Karena Anda tidak bersenyawa, tapi kalau Anda bersenyawa dengan ideologi, Anda bersenyawa dengan pikiran, maka pikiran ideologi itu di dalam badan Anda, mau ditanyain ya itu jawabnya. Kenapa? Itu Anda bersenyawa. Inilah disebut bersenyawa. Jadi tanya, sudah punya gagasan belum sejak muda? Ada enggak tulisannya? Ada enggak pikirannya? Ada enggak ceramahnya? Ada enggak pidatonya? Sejak muda. Kalau tidak ada, berarti dia tidak bawa gagasan. Berarti dia tidak membawa bersenyawa dengan gagasan. Apa yang kita harapkan besok kalau kemarin tidak membawa? Betul enggak? Nah, lalu dari situ baru Anda prediksi ke depan. Prediktor terbaik atas masa depan adalah masa lalunya. Oke? Karena itu kalau bertanya tentang seseorang jangan tanya, Pak besok mau apa? Oh dia bisa kasih jawaban yang Anda tepuk tangan. Tapi tanyakan, Pak dulu sudah berbuat apa? Oh saya akan berpikir tentang Indonesia secara keseluruhan. Memang dulu Anda memikirkan Indonesia, mana buktinya Anda memikirkan Indonesia? Masa lalu tidak bisa dipungkiri. Masa depan bisa dibuatkan jawaban yang enak didengar di kuping. Oke? Gitu jawabnya kira-kira. Terima kasih Bang. Jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh Tapi aja. kalau saya akan pilih berdasarkan rekam gagasan, rekam karya, rekam jejak kepemimpinannya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Ini usul, kalau boleh speakernya dinaikin biar nggak mantul dari bawah. Ya. Itu speakernya di bawah pasti. Siap. Tolong teman-teman panitia. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bang. Nah, dari tadi waktu kita ketutupan Bang. Nah, 2 menit ya kata panitia. Siap. Satu jawaban 2 menit Bang. Nih cukup serius nih Bang pertanyaannya. Pak, tekanan hidup saya dari kantor sampai rumah berat banget. Bapak bisa apa? Saya sampai buat kena mental nih. Sepil program perihal kesehatan mental. Terima kasih, silakan Pak. Ya. Mental health to keep you sane, ya. Pak. Ya, begini, makin hari kita makin menemukan persoalan kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental. Jadi saya ingin ceritakan apa yang kita akan kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan yang sudah dikerjakan. Oke? Karena akan itu kan besok. Pertanyaannya udah apa Pak? Gitu. Udah apa? Oke, selama saya bertugas di Jakarta, Puskesmas di Jakarta dibuat menjadi menangani kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Bukan hanya Puskesmas mengurusi fisik saja. Kenapa? Karena mental ini sering terlupakan. Seakan-akan kalau Puskesmas itu hanya untuk kesehatan fisik. Jadi Jakarta sudah mengerjakannya. Ketika kami bertugas di Jakarta, Jakarta juga kesehatan mental. Bahkan ada aplikasi khusus untuk respon cepat tes kesehatan mental. Jadi kalau ada warga yang pengen ngecek, saya ini sebetulnya sedang mengalami stres atau tidak, dia cukup gunakan aplikasi itu, gunakan
maka dia akan tahu apakah saya sedang menghadapi persoalan apa tidak. Dan bila sedang menghadapi persoalan, datang ke puskesmas terdekat, maka puskesmas itu akan membantu untuk kesehatan mentalnya. Jadi yang kita ingin kerjakan, meneruskan Jakarta dengan cara membuat hotline untuk kesehatan mental, siapa saja dari mana saja bisa menghubungi untuk berkonsultasi dan nanti mendapatkan bantuan kesehatan mental. Oke. Dan ada faktanya di Jakarta, di Indonesia ini kira-kira sekitar 1.000 orang melakukan bunuh diri, sesuatu yang tidak nyaman. Per tahun itu kira-kira 1.000. Menurut saya ini harus dihentikan dengan cara ada bantuan. Saya beri contoh nih, teman-teman. Kalau sekarang Anda mengalami tekanan terus menerus, lalu Anda membutuhkan bantuan, tahu tidak kemana Anda minta bantuan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nomornya tidak tahu, badannya tidak tahu, kemana aja nggak tahu. Lah, bayangkan sudah mengalami tekanan, tidak ada tempat di mana itu bisa minta bantuan, mau ngomong sama teman kanan kiri malu, mau bicara sama orang tua malu, mau bicara sama guru malu. Terus ke siapa minta tolong? Negara harus hadir memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang mengalami tekanan seperti ini. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Memang, Bang Anies ini kalau ditanya selalu jawab teman-teman. Bingung juga kita ya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Bang. Mau naik haji tapi biaya mahal, cita-cita naikin haji orang tua. Apa solusinya Bang? Biasanya anak muda nih punya cita-cita untuk naikin haji orang tuanya Bang. Tapi ternyata udah mahal, lama. Ya, dan Banjarmasin, Kalsel dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling banyak memberangkatkan orang berangkat haji dalam sejarahnya. Karena pertambangan di sini, belum batu bara nih, ya. Ketika intan dan pengolahan intan pada masa lalu. Jadi banyak yang bisa berangkat haji. Mudah-mudahan itu bisa kita teruskan. Nah saat ini apa? Kami saat ini sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji. Kita sedang melakukan pembicaraan dan kita berharap ini bisa selesai cepat supaya kita bisa menurunkan biaya haji sebagaimana negara-negara lain. Supaya biaya haji kita menjadi setara dengan negara-negara lain. Itu kita akan kerjakan. Tapi yang kedua, meningkatkan kuota haji. Jadi biayanya diturunkan, yang kedua kuotanya ditambah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemerintah sekarang sudah meningkatkan kalau tidak salah 10.000 jamaah haji, kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa sampai 20-30 ribu jamaah haji. Jadi itu dua hal yang kita insya Allah akan kerjakan. Oke teman-teman, kalau lagi punya cita-cita silahkan dilanjutkan nih. Ntar kalau Bang Anies jadi kita tagih komitmennya gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta, saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu, saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ya. Ini bersama-sama kami hadir, pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi.
Kemudian Ibu Nihaya, ini dari PKB, dan Bu Ninik. istri saya Ferry Farhati. Siap, Ibu Ferry. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini Boleh. ada Bu Nini. Bu Nini, Boleh. mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah, anemia. Dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya. Nggak diminum, nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah, bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis. Belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Ninik. Memang jago-jago ini Bang Anies bawa kawan-kawan nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anak muda Banjarmasin memang nyentil-nyentil nih pertanyaannya. Bang Anies, Prabowo, Menhan, Menteri Pertahanan nih mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL di jalur Gaza Pak Anies. Dan juga menyumbangkan dana pribadi, dia kutip pribadi Pak Anies, sekitar 5 miliar. Nah tadi kan Pak Menhan yang ngomong, ini jubirnya ngomong nih sekarang, itu jauh lebih konkret dan bukan cuma doa dan ngomong doang. Nah, sebagai pihak yang berorasi waktu itu hari Minggu, ya Bang Anies silahkan direspon. Ya, memang betul. Kalau memiliki kewenangan maka bisa pakai kewenangannya. Oke? Kalau tidak memiliki kewenangan maka milikilah sumber daya yang ada pada dirinya untuk berjuang bagi Palestina, tapi tidak tinggal diam. Oke? Ya. Ketika saya bertugas di DKI Jakarta,
pada saat peristiwa itu terjadi, saya tentu tidak membawahi angkatan bersenjata. Jadi saya tidak bisa kirim sesuatu yang terkait senjata. Tapi apa yang terjadi? Semua JPO di Jakarta, jembatan penyeberangan orang, Bundaran HI, Monas, semuanya setiap malam dicahayai bendera Palestina, mewarnai seluruh Jakarta. Oke? Jadi semua orang di Jakarta itu kalau lihat Bundaran HI langsung ingat Palestina. Begitu lihat Monas ingat Palestina. Lewat JPO, jembatan penyeberangan orang, di Jakarta, sepanjang Jakarta warnanya warna bendera Palestina, membuat se-Jakarta menyadari ada penderitaan rakyat di sana. Karena itulah yang kita bisa lakukan di Jakarta. Dan menyumbang uang, memang kami tidak punya banyak uang, tapi saya ingat waktu kampanye Pilkada 2017, pasangan saya waktu itu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah seorang biliuner. Lalu dia mengatakan di media bahwa sumbangannya Pak Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Saya bilang kok bisa? Sumbangan Anies lebih besar. Saya hanya nyumbang untuk biaya pilkada itu ratus juta, sementara beliau mengeluarkannya bermiliar-miliar, saya lupa angkanya. Tapi dia mengatakan sumbangannya Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Kenapa? Karena kalau dihitung dari persentase, maka persentasenya Anies sangat besar dibandingkan kekayaannya. Oke? Persentasenya. Jadi kalau seseorang menyumbang bukan angka nominalnya, bandingkan dengan kekayaannya. Berapa besar sumbangannya dibandingkan kekayaannya? Oke? Dari situ kita tahu sebenarnya ini sumbangannya kecil atau besar. Nah, Sandi mengatakan, saya menyumbang puluhan miliar, tapi kekayaannya dia triliun. Jadi puluhan miliar itu menjadi kecil dibandingkan saya yang menyumbang ratusan juta, tapi kekayaannya hanya belasan. Maka itu menjadi persentase yang besar. Itu jawabannya kira-kira. Oke, terima kasih. Ya tadi ya karena otoritas ya kirim, terus ya kalau punya uang ya dikirim begitu. Oke Pak Anies, udah cukup panas teman-teman?